Nama Nova di sini. Saya dari jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hari ini aku mau ngajak kalian ngobrol satu kawasan yang sering banget kita dengar di berita, tapi lewat sudut pandang yang beda dan lebih mendalam. Ya, kita mau bahas kawasan Islam Asia Barat. Oh my god! Pasti kalian lebih akrab sama sebutan Timur Tengah kan? Nah, tahu gak sih, istilah Timur Tengah itu sebentar lagi bakal kerasa kuno. Kenapa? Karena istilah itu tuh eusentris, yang artinya sudut pandang orang Eropa pada zaman dulu. Nah, makanya sekarang para ilmuwan dunia itu lebih suka pakai istilah Asia Barat atau Asia Barat Daya, karena lebih netral dan secara geografis. Nah, istilah ini udah mulai populer sejak tahun 1960-an buat ngejelasin daerah geopolitik yang dulunya juga sempat disebut Timur Dekat. Nah, seru kan? Baru intro aja udah dapat fakta baru. Nah, sekarang kita lihat mapnya nih. Asia Barat itu dikelilingi sama 8 laut besar ya. Mulai dari Laut Mediterania, Laut Merah, Laut Hitam, Kaspia, sampai Teluk Persia dan Samudra Hindia. Kebayang nggak gedenya? Di sana ada Turki, Iran, Irak, Arab Saudi, Yaman, Yordan, Palestina, sampai Mesir. Yang sebagian wilayahnya itu masuk ke kawasan ini. Nah, stereotipnya kan kawasan ini sering kering kerontang ya. Yang benar itu, iklimnya itu didominasi oleh zona kering, semi kering, bahkan sering kekeringan. Tapi jangan salah, di sana tuh juga punya hutan yang luas dan lembah-lembah yang subur banget ya. Ada pegunungan Taurus di Turki, pegunungan Zagros di Iran, sampai wilayah bersejarah kayak Mesopotamia dan Levant yang ijo-ijo royo gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang Asia Barat cuma padang pasir doang, nah suruh mereka baca buku lagi deh. Nah, terus siapa aja sih yang tinggal di sana? Nah, menurut data PBB per 2023 April, populasinya tuh sekitar 291 jiwa. Itu tuh setara 3,59% penduduk bumi. Dan menempati urutan nomor 4 subkawasan terpadat di Asia. Negara yang paling padat itu Turki sama Iran, masing-masing sekitar 79 juta orang, baru disusul Irak dan Arab Saudi. Dan beneran, orang Arab emang mayoritas sekitar 150 juta orang, tapi di sana ada sekitar 60 juta orang Turki, 50 juta orang Persia atau Iran, dan juga 35 juta suku Kurdi. Belum lagi minoritas kayak Yahudi, Assyria, Armenia, dan Yunani. Nah, soal agama, ya jelas, Islam jadi yang terbesar, hampir 92,5%. Tapi Asia Barat adalah tempat lahirnya 3 agama besar di dunia, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Bahkan di beberapa wilayah kayak Armenia dan Georgia, Kristen Ortodok Timur itu dominan banget ya. Tambah lagi, ada komunitas Hindu dan Buddha dari para pekerja asing asal Asia Selatan dan Timur. Jadi benar-benar warna-warni lah. Nah, kenapa kawasan ini penting banget? Karena para ilmuwan mengidentifikasi Asia Barat sebagai pusat peradaban awal dunia. Selama 3 milenium, kawasan ini disatukan di bawah kekaisaran besar yang kuat banget, yang jejaknya masih ada sampai sekarang. Nah, kalian pernah dengar kan nama Babilonia? Nah, selain Babilonia, ada kekaisaran Assyria, Akhemenia, kerajaan Yunani kuno, Romawi Timur, termasuk ke era kejayaan Islam kayak Kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah, Dinasti Safawiyah, sampai Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman di Turki. Nah, jadi gak heran gitu kalau kawasan ini dibilang punya kandungan sumber daya kebudayaan Arab dan Persia yang melimpah banget. Nah, gara-gara keunikan geografis ini, sejarah, budaya, sosiologis, plus dengan minyak buminya yang melimpah, Asia Barat ini sering disebut sebagai heartland dunia. Makanya gak cuma negara barat kayak Amerika atau Rusia aja yang hobi bikin studi khusus soal kawasan ini. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kampus besar kayak UI, UGM punya kajian Asia Barat. Nah, bahkan perguruan tinggi Islam di bawah Kemenag kayak UIN, IAIN, sama STAIN juga mengkhususkan kajian ini karena punya irisan langsung sama kurikulum ilmu keislaman. Jadi, bagaimana guys? Ternyata Asia Barat itu jauh lebih kompleks ya.
seru dan kaya daripada apa yang sering kita lihat di berita kan. Nah, kira-kira bagian mana nih yang paling kalian ingat? Terus di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan see you next time.